Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada waktu yang berbahagia ini kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang telah memberikan berbagai kesempatan kepada kita semua, yang telah memberikan hidayah sehingga ringan langkah kita pada pagi hari ini untuk menghadiri kajian duha Masjid Raya Bintaro Jaya. Tak lupa pula marilah kita sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita semua, manusia agung yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya, yang senantiasa kita ingin teladani dan ingin kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk yang istiqomah menjalankan sunnahnya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat yaumul mahsyar nanti, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Ibadallah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban at-tafaqquh fid-din. Kewajiban untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin memahami Islam secara mendalam. Itulah makna al-fiqh fid-din. Dan itu tanda kebaikan seseorang. Kebaikan seseorang, kebaikan sebuah keluarga, kebaikan sebuah bangsa ketika kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Islam secara mendalam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, pasti Allah akan memahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Dan kajian kita insyaallah tentang Islam pada pagi hari ini mengambil tema Tahdirul Ummah Al-Qawiyah. Tahdir Al-Ummatil Qawiyah, menghadirkan umat yang kuat. Tema ini berbicara tentang diri kita, keluarga kita, dan umat kita. Bagaimana agar kita menjadi umat yang kuat? Bagaimana anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang kuat, sehingga ketika kita meninggal dunia kita tidak khawatir karena telah meninggalkan sebuah generasi yang kuat. Bagaimana umat ini agar kuat, ya ibadallah, sehingga ya tidak seperti sekarang di mana-mana kaum muslimin ya hafidhahumullah ya dilecehkan, dihinakan, dibunuh dan dizalimi, diapakan saja hafid. Inilah tema yang kita angkat. Tema ini akan kita jadi menggunakan dua bab. Bab pertama adalah ahamiyatul maudhu', urgensi tema ini. Apa pentingnya tema tentang menghadirkan umat yang kuat. Dan yang kedua adalah ya, wasailuha atau kaifiyatuha. Bagaimana umat ini hadir sebagai umat yang kuat sehingga mampu menjadi ustadiyatul alam, guru dunia. Tidak seperti sekarang di mana-mana terjadi zalim. Inilah yang insyaallah akan kita sampaikan, ya ibadallah,
dengan bermohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah dalam kajian ini mengambil dari sumber-sumber yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pertama adalah ahamiyatu hadzal mawdu'. Apa urgensi, apa pentingnya tema ini kita angkat ya, dalam kajian ya duha yang mubarak ini. Pertama, annahu mawdu'un Qur'ani. Tema ini adalah tema Quran. Tidak sedikit ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk menjadi umat yang kuat. Menjadi umat yang kuat. Menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Menjadi umat yang kuat, yang tidak kebetulan tapi dipersiapkan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hadis juga sudah populer, sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini urgensi ya, tema yang insya Allah kita kaji bersama. Kemudian yang kedua adalah ya, wa'idullah ya, lid-du'afa. Ancaman Allah bagi orang yang ridho menjadi orang yang lemah. Jadi ar-ridho bil hayatir radilah ad-dha'ifah. Ridho, rela hidup dalam keadaan hina, terzalimi terus, diam, tidak menjadi orang yang kuat, tidak berani melawan kezaliman, itu adalah jarimah, kriminal, kejahatan dalam beragama. Ancamannya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ancamannya. Bagaimana kalau ada kaum muslimin yang lemah, diam saja dizalimi, hafizakumullah, lemah ya, sehingga tidak semua kaum muslim berani menyampaikan Islam secara utuh dan tidak berani mengamalkan Islam secara utuh, ridho dizalimi, ridho dihina, itu sebuah jarimah, kriminal, kejahatan yang diancam oleh Allah kalau tidak ada tiga hal. Pertama, diancam oleh Allah mati dalam keadaan zalim, meskipun mengaku beragama Islam Bapak Ibu, tapi ketika dia hidupnya rela, lemah, loyo, diam, dizalimi oleh musuh-musuh Islam, matinya dalam keadaan zalim. Zalimi anfusihim. Yang kedua, di pengadilan Allah, ketika mereka ditanya oleh malaikat, kenapa kamu dulu dia mau menjadi orang yang lemah, ditindas oleh orang kafir, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah, yang tertindas. Alasan lemah, alasan tertindas ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad-dufu laysa udran. Seorang fasir mengatakan seperti itu. Mau memilih lemah, tidak melawan kezaliman, tidak bergerak melawan kezaliman, ya, itu adalah ditolak oleh Allah. Alasan tidak masuk akal dan tidak masuk dalam logika agama. Kenapa? Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan terjajah atau merdeka, Bapak Ibu. Nah, seluruh manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah sama atau beda? Semua sama menjadi hamba Allah dan harus merdeka, tidak boleh ada yang menzalimi. Kemudian yang ketiga, ancamannya Bapak Ibu sekalian adalah naru jahannam, neraka jahannam, yang disebut oleh Allah dengan saat masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Bapak sekalian, apa yang sudah kita jelaskan ini, Bapak Ibu bisa melihat surat An-Nisa. Dalilnya adalah surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum
takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, hadhil ayatu nazalat, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum muslimin. Ingat Bapak Ibu, kaum muslimin rela hidup hina di Mekah, tidak mau hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum muslimin. Kenapa tidak mau Bapak Ibu? Karena mereka kepentingannya ada di Mekah, kepentingan bisnisnya atau kepentingan ekonominya, kemudian kepentingan keluarganya masih banyak di Mekah, sehingga dia berat untuk hijrah ke Madinah. Begitu terjadi perang Badar, mereka dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk perang melawan kaum muslimin di Madinah. Ketika perang Badar itulah mereka tewas, dan ketika mati paksa oleh orang kafir untuk membela tadi, maka turunlah ayat 97 ini. Sebelum saya teruskan Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak ditanya oleh anak atau oleh masyarakat, dosanya besar mana orang yang dipaksa dengan orang kemaunya sendiri membela orang kafir? Pak, dipaksa dengan kemauannya sendiri membela orang kafir, lebih besar mana Pak? Ada nggak kaum muslimin mengaku mengikut agama Islam, mengaku beragama Islam, tapi tidak dipaksa, selera sendiri bergabung, berkoalisi dengan orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin? Ada nggak Pak? Bapak Ibu, ini bulan apa? Agustus kan? September, Oktober, November, Desember. Ada nggak sebagian mengaku kaum muslimin semangat sekali membela, menjaga tempat ibadahnya orang kafir? Ada nggak? Bapak Ibu, ini terjadi 10 tahun sekali atau tahunan? Ke masjid nggak mau, jaga masjid nggak mau, yang dijaga Bapak? Bapak Ibu, di bulan Desember apa ini dijaga? Mengakunya ormas Islam. Terjadi Bapak Ibu? Itu karena berdasarkan Quran atau berdasarkan realistis? Makanya harus diselamatkan supaya umat paham. Bukan berarti jangan sampai dianggap ini menebar kebencian, tapi masalah akidah disampaikan. Dan memang akidah Islam juga kita harus cinta kepada seseorang yang dicintai Allah, membenci seseorang yang dibenci oleh Allah. Yang tidak boleh itu menzalimi. Di dunia ini kan cuma ada dua, kalau nggak cinta, benci. Yang tidak boleh itu zalim, walaupun kita membenci orang kafir, tapi tidak boleh menzalimi. Jangan terbalik, sama kaum muslimin benci, sama orang kafir. Bapak Ibu, ada nggak? Bapak pernah memperhatikan? Sama orang kafir mesra sekali, senyum, rangkul-rangkulan, pakai ayat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi dengan orang Islam memusuhi, mencurigai. Alasannya apa? Kamu kok orang Islam memusuhi? Alasannya lakum dinukum. Bapak Ibu, saya bertanya, ini tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Makanya membuat Islam baru. Di dalam Quran sudah jelas-jelas Islam itu rahmatan lil alamin. Ini ada pihak tertentu bikin Islam apa? Bapak Ibu, ada nggak di dalam Quran Alhamdulillahi Rabbi Nusantara? Ada? Yang ada Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi
liyakuna lil alamin nadhira. Ada nggak Bapak Ibu? Liyakuna linusantara nadhira. Ada Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada nggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Makanya harus diulang-ulang supaya tidak banyak orang yang berjatuhan semakin jauh dari akidah. Kembali ke tema ini. Yang ketiga, apa urgensi tema menghadirkan umat yang kuat? Adalah waqi'una al-mu'asir atau waqi'ul ummah al-mu'asir. Kenapa tema ini kita kaji bersama, kita pelajari bersama, dan kita amalkan? Hafizahullah adalah melihat realitas umat sekarang. Bapak Ibu, saya bertanya, ketika kita bicara tentang kaum muslimin secara umum, walaupun tidak semuanya, itu lemah atau kuat Bapak Ibu di hari ini? Bapak Ibu, kalau kita sebut kaum muslimin di Palestina, diapakan? Bapak Ibu, kalau kita melihat kaum muslimin di Syria, diapakan? Di Irak, di Afghanistan. Kalau ada seorang ustadz menjadi presiden di negara-negara Islam, dia bahkan setelah terpilih menjadi presiden. Ketika kaum muslimin mayoritas di sebuah provinsi dipimpin oleh siapa? Mayoritas, tapi pemimpinnya siapa? Baik Ibu, umat Islam di provinsi tertentu di dunia ini mayoritas mereka, tapi dipimpin oleh siapa? Orang Islam atau orang kafir? Di benua mana? Itu menunjukkan lemah atau kuat? Seperti ini maksud saya. Setiap kajian Islam, mari kita saling berwasiat ya. Tolong ya, minta pada ustadz yang ceramah. Setiap ceramah hendaknya yang realistis, supaya kita benar-benar dalam pengajian itu tidak sekedar tamattu fikri, rekreasi intelektual, tapi pulang dari pengajian bersemangat ya ibadah untuk menjadi umat yang kuat, bangkit kembali sebagaimana kuatnya umat Islam di zaman Nabi SAW. Meskipun awalnya dimusuhi, awalnya ya diteror, awalnya dimarginalkan, tapi dalam waktu yang relatif singkat, 22 tahun lebih sedikit, menjadi umat yang kuat memimpin dunia. Saya bertanya, pengajian kita di Indonesia, lebih khusus lagi pengajian kita di Masjid Bintaro Raya ini, kira-kira sudah berapa tahun Pak masjid kita yang kita cintai? Sudah berapa tahun Pak? Hah? Nah ini jadi renungan kita. Kenapa dalam waktu yang relatif singkat 22 tahun, Nabi dan sahabatnya yang dulunya kecil, minoritas, dipojokkan, ya, dizalimi, berubah menjadi umat yang kuat dan memimpin dunia sampai berabad-abad, sampai wilayahnya sampai Andalusia atau Spanyol, wilayahnya kaum muslimin sampai ke Amanilah. Amanilah tahu Pak? Amanilah, aman atas izin Allah. Setelah umat Islam lemah, dikuasai oleh orang-orang kafir, maka ibu kota Filipina tetap Amanilah atau menjadi apa? Menjadi Manila. Sampai ke Singapura ya ibadallah, di mana kaum muslimin mayoritas, presiden pertamanya orang Indonesia, orang Padang yang bernama Yusuf Ishak, orang Islam. Pak, sekarang Singapura masih kayak dulu atau berubah menjadi apa? Singapura. Tinggal berapa kaum muslimin? Saya bertanya, kalau kaum muslimin rela terus dalam keadaan lemah, kira-kira yang melanda, musibah yang melanda Singapura bisa nggak melanda tetangganya? Hah? Bu, mana tetangga Singapura itu? Tinggal nyebrang sedikit. Hafizahullah. Itulah sebabnya sekali lagi kenapa tema pada pagi hari ini adalah menghadirkan umat yang kuat. Selesailah bab yang pertama. Bab yang
kedua, kaifiyah, ya. Tahdzir al-ummah al-qawiyah. Bagaimana caranya agar umat ini kuat? Bapak ibu kuat, anaknya kuat, ormasnya kuat, partai Islamnya kuat, masyarakatnya kuat, sehingga kaum muslimin tidak terjajah dalam seluruh bentuk jajahan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan kaum muslimin kuat? Dan itu bukan wacana, karena sudah pernah terjadi kurun tawilah, berabad-abad. Sudah terjadi, bukan wacana ya ibadallah. Tinggal kita mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Bagaimana cara menghadirkan umat yang kuat di tengah-tengah kehidupan ini? Nah, inilah bab yang kedua. Bapak Ibu, bab yang kedua ini kita sampaikan sekarang atau bulan depan aja? Pak, kita sampaikan sekarang atau kita sampaikan di bulan Desember ketika ada pilkada serentak? Bu, sekarang dan nanti atau nanti dan sekarang? Supaya umat Islam tidak jadi ya bulan-bulanan permainan musuh-musuh Islam. Yang pertama sekalian adalah caranya dengan sihhatul masdar. Sihhatu al-masdar. Sumber atau referensi kehidupan itu harus benar. Saya, Bapak, Ibu dalam hidup ini, baik secara individu, dalam rumah tangga, dalam pengajian seperti ini, bermasyarakat, dalam berbangsa, bernegara, harus benar. Dan sumber atau referensi kehidupan yang pasti benarnya, tidak sedikit pun keraguan, la raiba fi, itu apa sumbernya? Nah, saya bertanya, mungkin nggak Bapak Ibu, anak kita hidupnya ini termasuk dalam berbangsa bernegara sumbernya Quran dan Sunnah, sementara belajar di sekolahan yang satu pekan hanya berapa jam belajar agama Bapak Ibu? Bapak Ibu, berapa jam Bu? Satu pekan anak-anak kita belajar negeri? 2,5 atau 3 jam. Tahu apa kira-kira Pak? Tahu apa tentang Islam? Jadi kalau mau umat sudah kuat, berarti harus ada reformasi tentang apa? Pendidikan, kurikulum, dan sebagainya. Selama kurikulumnya sekuler, jangan bermimpi ya ibadallah kita akan punya umat yang kuat. Mari kita kasih contoh saja. Bagaimana kesalahan sebagian anak bangsa sejak kecil? Mana kesalahan? Ujian sudah selesai. Bapak Ibu, di dalam ajaran Islam, kalau anak kita mau ujian di sekolah, anak kita mau ujian agar nilainya bagus, Bapak Ibu, itu apa yang harus dipersiapkan? Rajin belajar. Kalau tidak paham apa? Tanya, ya. Kemudian rajin berdoa. Nah, sekarang saya bertanya, fenomena tahunan yang tidak bisa terbantahkan dan masih terjadi. Begitu anak sekolah mau ujian, dibawa kemana itu anak sekolah? Dibawa ziarah kemana? Bapak Ibu, pelajaran yang setiap tahun kita lihat di TV atau kita lihat sendiri. Anak diajak kemana Bapak Ibu sebelum ujian? Diajak rame-rame ziarah kemana? Kalau mal gak rame-rame Pak, sendiri biasanya. Kemana? Bapak Ibu rumah dan ke mana? Ke kuburan. Kuburannya siapa Pak? Wisata apa katanya Bapak Ibu? Kira-kira benar? Saya bertanya, di dalam Quran dan Sunnah, di dalam ajaran Islam, kalau kita ziarah kubur, apa yang harus kita lakukan? Cuma 2 kan? Mendoakan mayit sudah meninggal, supaya diampuni bisa dosanya, amal diterima. Yang kedua, agar kita takut, ingat mati. Ada nggak jawaban yang ketiga? Agar di kuburan mendapatkan kunci jawaban soal. Jadi malah menjadi umat yang kuat.
Begitu selesai ujian kelas 3 SMA, acaranya mabit, dia boleh di masjid atau bikini dan begitu bikin apa? Menggegerkan Bapak Ibu. Kelas 3 SMA udah selesai ujian baru bikin apa? Acara bi apa? Bikini begitu campur Bapak. Bagaimana bisa kuat umat ini ya? Kalau sumber hidupnya referensinya bukan Quran dan Sunnah. Saya bertanya, begitu kita pagi bangun, qiyamul lail, terus salat subuh berjamaah, hafizullah, kemudian adhkar, pagi-pagi kita baca asbahna ala fitratil Islam. Sekarang saya bertanya, ada nggak anak bangsa ini yang semoga diberikan petunjuk oleh Allah? Begitu pagi yang dibaca bukan Quran, bukan zikir, tapi menggosok-gosok apa? Batu akik, wa ba'adraka ma batu akik. Pameran batu akik ada di mana-mana ya, berita sampai sekarang masih ngetren batu akik. Saya ceramah di salah satu daerah di provinsi Kalimantan, itu sampai antri Pak parkir mobil dan motor, ternyata lagi pameran batu akik. Jadi kaum muslimin yang mayoritas ini dikondisikan sedemikian rupa untuk kembali lagi di zaman. Saya bertanya, maraknya batu akik, Quran dibaca dengan lagam. Kalau seluruh kaum muslimin terutama ulamanya diam fenomena seperti itu dan mereka aman, kira-kira tahun depan Quran dibaca dengan agama apa Pak? Hah? Ditambah lagi wacana Islam apa Pak? Islam apa Bapak Ibu? Padahal Allah berfirman, Inna dina indallahil satu, gak ada tambah-tambahan. Saya bertanya, itu kira-kira semuanya kebetulan atau ada sesuatu? Itu semua terjadi di zaman periode seperti ini, dalam kondisi negara seperti ini. Itu kebetulan atau ada sesuatu Pak? Ada sesuatu Hafizullah. Setiap ada masalah yang membuat ricuh bangsa, yang orang tidak sedap mendengari, saya bertanya, tuduhan-tuduhan yang tidak sedap, menyakitkan, di antara tuduhan teroris, itu selalu dialamatkan kepada siapa? Saya bertanya, organisasi apa yang pernah berkhianat di negeri ini? Ulama dibunuh, dia dibantai, jenderal juga dibunuh di lubang buaya. Itu proses apa? Sekarang ada nggak yang mengait-ngaitkan dengan kegaduhan Indonesia dengan mereka? Ada nggak? Ada nggak yang berani mengait-ngaitkan? Ada nggak Pak? Satu TV aja ada nggak yang berani mengaitkan itu dengan komunis? Ada nggak? Apa yang terjadi seperti ini? Jadi ini semua sudah bertentu ada sesuatu atau kebetulan. Makanya sumber kehidupan kita adalah Al-Quran dan Sunnah yang pasti benar. Dalam rumah tangga, bagi rumah tangga kita adalah wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Dalam mengelola negara, dasarnya harus iman dan takwa, sehingga kita dapat barokah dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ketika mencari kepemimpinan, maka tidak boleh kita mencari pemimpin yang anti-Islam, karena kepemimpinan berkaitan dengan akidah, dan orang beriman tidak boleh mengangkat pemimpin orang kafir. Jadi jelas saudara hafizahullah, marji'iyah kita harus itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, bagaimana agar umat kita menjadi umat yang kuat? Caranya dengan sihhatul ghayah. Sihhatul ghayah. Orientasi kita dalam hidup ini harus benar. Tujuan ya hidup kita seluruhnya harus benar, semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga pengajian kita dalam rangka beribadah kepada Allah, rumah tangga kita beribadah kepada Allah.
ketika di antara bapak ibu nanti menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sehingga betul-betul sesuai dengan firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada satupun kegiatan, satupun acara yang tidak bernilai ibadah. Ustadznya beribadah ketika ceramah, jangan sampai ketika ustadz ceramah orientasinya bukan ibadah, orientasinya bagaimana agar jamaah senang. Kalau jamaahnya senang bercanda, berarti ceramahnya harus supaya tahun depan atau bulan depan, Bapak Ibu. Jadi semuanya harus benar-benar ibadah. Pejabatnya, pengusahanya, senimannya, gurunya, semuanya adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dengan syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, harus benar. Berarti rumah tangga kita harus benar, berbangsa bernegara kita harus benar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kekeringan, sikapnya juga harus benar. Jangan diuji dengan kekeringan yang ditampilkan kesombongan intelektual. Begitu sudah lama tidak hujan, kekeringan ada di mana-mana. Sebagian orang mempunyai wacana bikin apa Pak? Bikin apa Bu? Hujan buatan. Padahal harusnya apa? Sholat. Harusnya banyak Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai 13. Jadi ini maksud saya, ya, selain referensi kita benar, yang kedua orientasi kita harus benar, sehingga tidak ada lagi orang rebutan kekuasaan. Belum urusan penting, karena yang penting orientasinya benar. Hafizakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kuwatul i'dad. Kuwatul i'dad, kekuatan persiapan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah kamu menghadapi mereka orang-orang kafir berupa kekuatan. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau ungkapan wa'a itu bersiap-siaplah, itu fi'il apa Bapak Ibu? Kata kerja apa? Berita atau perintah? Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, hukumnya apa Pak? Wajib. Sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari dari usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya setiap perintah Allah Rasulnya itu mempunyai hukum wajib, ya. Kecuali kalau ada qarinah, kalau ada konsideran yang memalingkan dari hukum wajib. Berarti persiapan kita itu wajib berupa kekuatan. Min quwwah, pakai isim nakirah. Kekuatan iman kita, kekuatan fisik kita, kekuatan rohaniyah kita, kekuatan mal dana kita, kekuatan militer kita, kekuatan thaqafah wawasan kita. Makanya tadi dikatakan dalam hadis, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, muqtadayatnya, konsekuensinya, kalau fisik kita itu lemah, fisik kita kuat, maka yang kita makan, yang kita minum, Bapak Ibu, harus yang thayyib, yang baik, atau khabis, yang kotor. Nah, sekarang saya bertanya, masih ada nggak dunia kaum muslimin, bahkan ustadz, bahkan mungkin kiai, tapi masih menjadi ahlul hisab? Ada? Ahlul hisab ada? Ada nggak Pak? Masih ada nggak Bu? Kaum muslimin, ulama, kiai, tapi masih menjadi nahdlatul udud. Udud, tahu nggak udud?
ahlul hudud. Bapak Ibu, saya bertanya, orang yang merokok walaupun iklannya gagah orangnya, itu rapuh atau kuat? Nggak usah mendatangkan pakar kesehatan yang bikin rokok sendiri sudah mengaku dalam iklannya. Begitu ada iklan orang yang gagah, di bawahnya apa bunyinya, Bapak? Hah? Rokok membunuhmu. Mu ini kembali pada suami atau istri? Bapak Ibu, saya bertanya, kalau suami merokok, istri tidak merokok, tapi menjadi perokok pasif, akhirnya istrinya lemah dan akhirnya menjadi mati. Yang mati duluan biasa, yang mati duluan biasa suami yang merokok atau istrinya nggak kuat. Nah, begitu istrinya meninggal, ya ibadallah, perokok nangis atau sedih? Sedih atau senang, Pak? Hah? Kenapa Bu istrinya meninggal kalau suami senang? Bagaimana umat akan kuat, ya ibadallah, kalau yang dikonsumsi adalah kotor, khabis. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat hanya mengkonsumsi yang halal, yang thayyib, agar fisiknya kuat. Dan Nabi juga latihan olahraga, lari, dan begitu lari, faka'annal ardu tutawwa lahu, seolah-olah bumi dilipat karena begitu cepatnya Nabi berjalan. Hafizahullah. Allah. Bahkan yang diajak untuk lari bukan hanya dirinya saja, istrinya juga diajak. Aisyah radhiyallahu anha diajak. Suatu saat Nabi kalah. Kemudian pada hari selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya diajak lari lagi. Yang kalah adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Apa kata Nabi setelah Nabi menang? Ini yang harus kita pelajari banyak dalam hidup berumah tangga. Nabi mengatakan, hadihi bitilka, wahai istriku Aisyah, ini kemenangan saya ini, balasan atas kekalahan saya di zaman dahulu. Bapak Ibu, Nabi cukup dengan isyarat ini dan itu. Nabi tidak mau menyinggung istrinya. Padahal rawinya periwayat hadis tahu kenapa Aisyah awal-awal menang. Karena Aisyah waktu itu masih langsing. Sementara ada seorang istri awalnya langsing, lama-lama nggak berolahraga, makan terus, nanti berubah jadi langsung. Artinya ibu, nanti kalau ibu sering diajak olahraga oleh suami, berarti ibu sudah mulai Allah. Jadi bukan hanya nilai kesehatan, tapi juga nilai kesehatan, nilai romantisme, nilai kebugaran, nilai kesetiaan. Karena kalau seorang suami istrinya dulunya langsing, makanya dia dikawini, terus langsung, sementara suaminya adalah direktur sebuah perusahaan, sekretarisnya langsing, karyawati yang lainnya langsing. Itu berbahaya atau aman-aman saja? Bu, bisa bahaya nggak? Bisa terperangkap pada makhluk halus? Makanya ibu harus membuat dirinya langsing. Selain kesehatan, ya ibadah. Jadi Nabi SAW yang dianggap hanya ceramah saja. Rumah tangga beliau terbaik, jamaah beliau terbaik, hafizahumullah, manajemen beliau terbaik. Oleh terus kembali pada materi ini, bagaimana umat ini agar kuat, maka umat ini harus mempunyai kuatul iqtidah, kekuatan dalam persiapan, termasuk persiapan dana. Makanya wajibnya zakat bukan hanya di Madinah, di Makkah juga sudah ada zakat. Az-zakah al-makkiyah, bedanya apa? Kalau di Madinah sudah ada hitungan-hitungan yang jelas, nisabnya jelas, siapa yang mendapatkan jelas. Tapi kalau di Makkah umum, yang penting dia harus bayar zakat. Karena aktivis dakwah, ketika orang sudah bergabung dengan dakwah, bergabung dengan Nabi, pasti harus memahami, tidak mungkin kita berdakwah tanpa dengan mal, tanpa dengan harta, tanpa dengan dana. Karena kekuatan, ya ibadah di antaranya selain kekuatan akidah, kekuatan fisik, juga kekuatan mal.
di zaman sekarang Bapak Ibu. Di zaman sekarang Bapak Ibu, orang milih partai tertentu atau pemimpin tertentu karena banyaknya sholat berjamaah atau karena hartanya. Bapak Ibu, milih karena orang itu soleh atau karena real? Sehingga alasannya kita katanya harus realis. Makanya betul, kaidah kehidupan mengatakan, barang siapa, rakyat manapun yang suka berbuat zalim, termasuk dalam berpolitik, maka mereka akan dihukum oleh Allah dengan pemimpin yang zalim. Ini kaidah. Masyarakat manapun, rakyat manapun yang sukanya berbuat zalim, berbuat maksiat, akan diberikan hukuman kalau di dunia dengan pemimpin yang zalim, yang semakin lama semakin susah. Itu kira-kira berlaku di negara mana? Berlaku di negara mana Bapak itu? Kaidah tadi. Bapak Ibu, sudah terjadi atau belum itu? Saudara yang saya cintai karena Allah. Jadi yang ketiga, iqdadul quwwah. Yang keempat, bagaimana sahabat dahulu dan generasi terbaik bisa menjadi kuat memimpin dunia, tidak terkalahkan oleh Romawi dan Persia, adalah dengan cara al-hadar minat tanazul, jauh dari pertikaian. Artinya harus bersatu. Jangan sampai gara-gara banyaknya ormas Islam membuat umat Islam terkotak-kotak. Silahkan bikin ormas Islam, tapi yang penting harus bersatu. Walaupun idealnya ormas satu, jamaah satu, tapi kita melihat realitas yang ada belum seperti itu. Minimal yang penting kita harus bersatu. Karena di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang umat yang kuat, umat yang dimenangkan oleh Allah, di antara syaratnya wala tanaza'u, dan jangan bercerai-berai. Mari kita lihat surat Al-Anfal surat 48 ayat 45 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan golongan, maksudnya musuh-musuh kamu, fathbutu, maka thabatlah, tegak, tidak boleh lari. Karena lari dari pertempuran itu dosa besar. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak atau yang sering. Apa tujuannya? La'allakum tuflihun, agar kamu menang. Syarat yang lainnya adalah wa'ati'ullah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Syarat yang selanjutnya wala tanaza'u, jangan berpecah belah. Fatafshalu, maka kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, dan hilang kekuatan kamu. Bapak Ibu, hilang kekuatan kamu berarti menjadi apa? Lemah. Jadi sekarang ini penting. Jangan sampai kita semua GR dengan alasan kita ini ormas Islam, tidak mungkin ricuh, belum tentu. Kalau mereka orientasinya sudah bukan Allah. Bapak Ibu, kalau ada muktamar kaum muslimin, kongres kaum muslimin, apapun ormasnya di dunia ini, walaupun juga ada ulama, kalau orientasinya bukan karena Allah tadi, kira-kira ada nggak? Mungkin nggak, Pak? Main uang untuk memilih pemimpinnya? Kalau sudah main uang yang berbicara dalam mencari pemimpinnya, walaupun itu adalah kumpulan orang Islam, yang terjadi muktamarnya teduh atau ricuh?
Bapak Ibu, itu bisa terjadi atau mungkin terjadi? Sudah terjadi atau belum? Jadi kita di masjid, di RT RW, di ormas apapun namanya, jangan sekali-kali bercerai-berai. Karena kalau bercerai-berai yang menang siapa Bapak sekalian? Bapak Ibu, saya bertanya, di salah satu provinsi orang kafir minoritas kecil, tapi calonnya 4 pasang. Yang 3 pasang semua agamanya Islam, yang 1 pasang orang kafir dan juga ada orang Islam. Menang mana Bapak Ibu? Menang mana Pak? Walaupun minoritas. Itu terjadi di mana Bapak Ibu? Sudah terjadi atau belum? Terjadi di provinsi mana? Makanya kita harus semua paham sekali. Jangan bercerai-berai rebutan kekuasaan, akhirnya umat Islam dibimbing oleh orang. Bapak Ibu, sayangnya kajian seperti ini biasanya yang datang sedikit atau banyak? Bapak Ibu, ini harusnya ceramah ini di mana Pak? Supaya orang Islam semuanya tahu. Hah? Di TV di mana lagi Pak? Di masjid Istiqlal. Di masjid mana Pak lagi Pak? Masjid mana Pak? Yang pusatnya kekuasaan masjid mana? Di masjid juga, di PRN, supaya orang semua tahu. Tapi ya ibadallah, yang kita sayangkan, tidak sedikit saudara kita kaum muslimin lebih memilih ceramah yang apa? Yang lucu, yang serius. Itulah cara musuh-musuh Islam untuk menjadikan kaum muslimin lupa kepada risalah yang dibawa, lupa kewajibannya, lupa kondisi realnya dalam berbangsa bernegara, termasuk lupa utangnya. Pak, berapa utangnya Pak? Pak, orang kalau lucu dihibur oleh pelawak, dihibur oleh penyanyi, itu ingat utang atau enggak Pak? Hutangnya sudah berapa triliun? Yang bayar siapa nanti yang bayar? Yang bayar yang hutang atau yang tidak hutang? Kita harus bersatu padu, seluruh kaum muslimin harus bersatu. Yang tentaranya, yang polisinya, yang hakimnya. Jangan malah sebagian kaum muslimin hobinya mencari-cari kesalahan aktivis dakwah, mencari-cari kesalahan kaum muslimin supaya ada opini. Ternyata kaum muslimin sama saja nggak benar. Padahal bukan sama saja. Ada memang orang Islam, ada memang ustadz, ada memang aktivis dakwah yang salah. Walaupun kita berusaha jangan sampai merusak citra dakwah, tapi yang tidak kalah bahayanya adalah ketika sudah kita terjebak dengan isu-isu tersebut dan hobi kita memvonis kaum muslimin dan membiarkan orang kafir berkuasa. Itu yang lebih bahaya lagi. Walaupun juga tidak kalah bahayanya pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, kalau dia tidak jujur dalam keislamannya juga lebih bahaya juga. Jadi sama-sama bahayanya hafizahumullah. Nah, oleh karena itu selalu bersatu, yang salah dinasihati, bukan yang salah dihujat, kemudian jatuh, yang bangun, yang bangkit, yang berdiri oleh orang kafir. Ini saudara sekalian yang bisa kita sampaikan tentang tema tahdirul ummah al-qawiyah, menghadirkan umat yang kuat, dan itu semua sudah ada ya, petunjuknya dalam Quran dan Sunnah, tinggal kita semuanya ya bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Bapak Ibu, hafidhakumullah saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihatnya. Berkenan saya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah, baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Dari ramah bapak tadi terkait dengan memilih pemimpin, realitas yang ada, kira-kira ada enggak pemimpin yang tidak mengeluarkan mahar untuk bisa mencalonkan diri di zaman sekarang ini?
kalau menurut koran yang surat kabar yang kita baca sehari-hari, kayaknya nggak ada. Nah, kita kan sudah disodori, itulah calon yang harus kita pilih, mau nggak mau. Artinya kalau kita mau berarti kita ridho dengan cara-cara itu. Sementara kalau kita tidak memilih, golput, haram fatwanya katanya. Nah, ini seperti apa? Karena kayaknya memilih pemimpin yang nggak pakai mahar ini hanya satu di dunia ini. Ya, itu menjadi imam sholat. Itu pun kadang-kadang susah, dorong-dorongan maju, nggak ada yang mau. Nah, ini realitas ini. Yang kedua, ada beberapa, tapi ini yang penting tadi Bapak menyampaikan, kira-kira tema seperti ini perlu disampaikan di forum yang mana. Kalau saya sependapat memang harus forum yang besar. Nah, tadi disinggung forum salah satunya di televisi. Apakah persis seperti apa yang Bapak sampaikan tadi pernah disampaikan di dalam televisi? Karena beberapa kali saya ikuti di acara jam 4 pagi itu, apa yang Bapak sampaikan, mohon maaf nih, ya agak gatar-gatar aja gitu, nggak seperti pagi hari ini. Nah, kira-kira mungkin dalam episode kapan gitu Bapak ada jadwal di stasiun televisi itu menyampaikan hal seperti ini. Mohon maaf kalau saya tidak mengikuti terus acara Bapak di setiap jam 4 pagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak sekalian, yang selalu saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan, tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah masalah individu, masalah keluarga, masalah berbangsa, bernegara, yang tidak ada jawabannya. Seluruh permasalahan dalam hidup ini sudah ada referensinya dalam Quran dan Sunnah, baik nas ya, yang sharih, teks Al-Quran dan Sunnah yang jelas, yang tidak membutuhkan tafsir atau istihad, atau melalui istinbat, melalui istidlal, jadi melalui pengambilan dalil dari Quran dan Sunnah yang membutuhkan istihad. Menuju pada pertanyaan pertama, Bapak sekalian, di antara karakteristik ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, adalah al-mithaliyah wal waqi'iyah, ideal tapi juga sekaligus realistis. Yang ideal seperti Bapak yang saya cintai karena Allah, seperti itu dalam masalah memilih ya, calon pemimpin tidak membutuhkan mahar, dan itu sudah terbukti tidak ngarang-ngarang bagaimana ya, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum semuanya melalui proses tanpa mahar. Abu Bakar dipilih, ya, kemudian Umar juga dipilih melalui penunjukan dari Abu Bakar, dan semuanya setuju disebut ijma' sukuti. Nah, di zaman Utsman dan Ali sudah mulai ada sedikit fitnah, walaupun akhirnya bisa diatasi juga. Artinya Bapak sekalian, ketika kita bisa ideal, ya yang ideal, seperti kepemimpinan ya, untuk memilih namanya calon majelis ulama atau ormas Islam atau partai Islam, masih bisa ya ibadallah, dan itu biasanya sesuai dengan kualitas anggotanya. Ketika anggotanya ditarbiyah secara benar, seluruh aktivitasnya karena Allah, insya Allah bisa yang ideal. Kalau tidak bisa, paling tidak mendekati yang ideal. Coba ya, kita jangan sampai memfonis sudah banyak mustahil, karena ajaran Islam bukan mustahil, tinggal mau tidak. Tetapi juga ada pendekatan yang bersifat realistis. Artinya begini, saudara kita kaum muslimin di dunia ini tampil ingin ya ikut serta membangun negaranya, tetapi fenomena mahar itu sudah ada. Ini baru tidak persis, tapi kita kiaskan saja. Kenapa? Di dalam Al-Quran dan Sunnah itu masih ada pembicaraan tentang budak. Apakah itu Islam gagal di dalam memberantas perbudakan? Bukan gagal,
Tapi ketika Al-Quran turun, itu sistem perbudakan sudah ada atau belum Bapak Ibu? Bapak Ibu, sudah ada atau belum? Sudah ada, contohnya Bilal diperbudak. Jadi sehingga solusinya tidak langsung ideal. Tidak langsung ideal. Tidak langsung ayat pertama bahwanya merdekakanlah budak, tidak. Ayat pertama tetap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti sedikit demi sedikit artinya perbudakan dikikis. Di antara caranya adalah ya, ketika orang bayar kafarat, di antaranya harus memerdekakan budak. Di antaranya adalah bagaimana ayat Quran membuat kaum muslimin untuk memerdekakan budak, sehingga sedikit demi sedikit ya akan ya bisa diatasi, walaupun tidak akan mutlak. Kenapa? Karena tidak adil kalau budak itu dihapus 100%. Kenapa tidak adil? Karena kaum muslimin ketika perang, maksud Bapak Ibu, kalau perang yang kalah jadi apa? Saya bertanya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda atau Jepang, ada nggak perempuan-perempuan kita, nenek-nenek kita jadi budak di Jepang? Ada nggak? Ada nggak Pak? Banyak. Ketika Bosnia dijajah oleh Serbia yang kafir, ada nggak kaum muslimin, Afwan, fatayat muslimat yang diperkosa, yang diperbudak oleh tentara Serbia? Ada atau banyak Bapak Ibu? Banyak, sehingga mereka melarikan diri. Ada yang ke Brazil, mereka malu diperbudak oleh Serbia, berganti-ganti kayak binatang saja, akhirnya hamil. Seorang muslimah malu hamil, gak punya suami, lari keluar negeri dan sebagainya, sehingga tidak adil. Sementara kalau kaum muslimin menang tidak adil. Cuma Islam itu bersih. Ketika perang hafidzakumullah, kemudian ada budak, maka tidak serta-merta langsung setiap muslim mengambil perempuan, harus dibagi dulu oleh imam. Dan ketika sudah dibagi dapat budak perempuan, itu juga bersih caranya. Tidak boleh digauli oleh laki-laki lain, yang boleh hanya sayyidnya aja, bosnya. Dan nanti kalau sudah hamil punya anak, otomatis nanti merdeka, disebut ummul walad. Sehingga manusia tidak kayak orang kafir. Ketika orang Islam kalah, perempuan-perempuannya dengan budak seks, dan itu bukan satu orang, bisa berganti-ganti dan tidak jelas keturunannya anak siapa. Itu sekalian. Nah, saya tidak bermaksud untuk menyamakan dan tidak bermaksud untuk mengatakan itu boleh. Ketika kaum muslimin di Indonesia sebagian hadir hafidzakumullah untuk memperbaiki negeri ini melalui partai politik, mahar-mahar itu sudah mulai ada. Maka solusinya saya katakan yang ideal adalah jauhi semaksimal mungkin. Tapi la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan, semoga Allah tidak berkenan. Kalau memang itu tidak bisa terhindari, gara-gara kita tidak punya dana, tidak mempunyai mahar, yang terpilih adalah orang kafir yang menghancurkan umat Islam, maka saya tidak mengatakan boleh. Maka mahar itu masuk dalam Bapak-Bapak Ibu, dalam fikihnya adalah masuk dalam fiqhul muwazanah, fikih menimbang-nimbang. Makanya dalam kaidah fikih kalau sudah begitu, kita bukan memilih orang yang tidak benar, tetapi dalam rangka memilih yang akhaf mudorreh, yang lebih ringan bahayanya. Karena kalau dibiarkan bahayanya lebih besar. Contoh, ada seseorang mengaku beragama Islam, mungkin betul korupsi, pelanggaran, tapi lawannya adalah orang kafir, atau lawannya pura-pura beragama Islam, tapi ternyata menjadi anteknya orang kafir, anteknya bangsa lain, sehingga saudara kita yang katanya dulu pernah korupsi memang bahaya. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika pemimpin itu kafir, tidak hanya sekedar mengambil harta negara, tapi juga mengambil akidah, ya. Tidak sekedar yang dibegal sepeda motor, yang dibegal akidah, yang dibegal masjid. Jumlah masjid semakin turun di negara yang mayoritas, sementara jumlah tempat ibadah orang-orang kafir bertambah, padahal mereka minoritas. Kenapa? Karena yang memimpin adalah orang-orang kafir atau orang Islam yang walaknya pada orang kafir.
Pak yang mengenai mahar Pak. Tapi pada dasarnya mahar tidak boleh, mutajir sia-sia tidak boleh Pak. Nah, tadi ketika saya sampaikan tadi itu maksudnya benar-benar tidak boleh, tapi mana yang lebih ringan bahayanya, karena faktanya memang seperti ini masih. Indonesia belum seperti yang diharapkan pada Rasulnya, karena untuk sampai kepada kayak zaman yang sebagus itu adalah menggunakan proses. Kemudian yang kedua mengenai tema-tema seperti ini tadi seperti ilustrasi aja Pak ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti dari awal, saya paling sering menyampaikan ini. Di antaranya temanya adalah ya, temanya muasofat, kriteria memilih pemimpin. Itu saya sampaikan berulang-ulang, di antaranya merujuk pada ayat 73 Bapak Ibu surat Al-Anbiya yang berbunyi وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ayat ini berulang-ulang kita sampaikan di firman sekalian. Jadi Allah berfirman, dan kami jadikan mereka para pemimpin. Seperti apa sifat-sifat pemimpin yang dikehendaki oleh Allah yang kita wajib mendukungnya? Kalau kita orangnya kita wajib melakukannya. Yang pertama adalah yahduna bi amrina, yaitu pemimpin itu adalah mereka yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Jadi seorang pemimpin ya ibadallah, dia selalu memberikan petunjuk dengan perintah Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tafsirnya mengatakan ayatuna nasa ilallah, yang selalu berdakwah mengajak manusia untuk mengikuti ajaran Allah. Yang kedua wa auhayna ilaihim fil khairat, dan kami wahyukan pada mereka untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Jadi pemimpin yang harus kita dukung, atau kalau kita orangnya harus memproduksi kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar adalah kebaikan untuk agamanya, akidahnya, ibadahnya, nanti baru ekonominya, jalan raya yang sama orang itu. Yang ketiga wa iqamas shalah, dan mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat ini harus menjadi mi'yar, standar yang jelas. Jangan sampai memilih pemimpin yang ke masjidnya setahun 2 kali. Ketika apa Bu? Setahun 2 kali itu? Atau 5 tahun sekali, dekat apa? 5 tahun sekali. Ketika dekat pemilu yang sering memilukan banyak orang. Begitu sudah selesai pemilu, selamat, tinggal wahai masjid, nanti datang kembali setelah. Yang keempat wa ita az-zakat, dan membayar zakat. Dan ini yang sering saya pertegas. Yang kelima wa kanu lana abidin, dan mereka hanya menjadi budak kami, kata Allah, hanya beribadah kepada kami, tidak menjadi budaknya atasannya, tidak menjadi budaknya yang memberikan dana, tidak menjadi budaknya negara lain. Di nomor yang terakhir Pak yang sering saya ulang. Jadi kalau Bapak belum pas, mungkin pas Bapak nggak lihat Pak ya. Dan itu saya bisa ada ulang fitullah. Walaupun sudah barang tentu, kita juga harus cerdas Pak ya. Biasanya tidak sevulgar kalau di pagi ini. Karena pagi ini saya yakin muslimin semuanya. Sementara di TV kan makhluk macam-macam yang melihat Pak. Jadi sudah barang tentu kita harus tahu fikih, ya, fikih komunikasi. Tidak akan saya ngomong seperti tadi itu namanya bunuh diri, bukan ceramah. Apalagi TV-nya bukan TV orang, bukan TV saya Pak ya. Itu aja Pak ya. Jadi memang kalau agak mendalam itu jadi pengajian-pengajian seperti ini Pak. Tapi kalau di TV terbuka sudah barang tentu ya kesantunan, tutur bahasa juga harus diperhatikan. Yang penting kesan Allah sampai. Dan saya tidak pernah menyebut nama orang atau nama ormas, nama golongan. Kita mengikuti Quran saja. Yang kita sebut ya golongan mukminin, kafirin, musyrikin, munafikin, bangsa tertentu, mengikuti Quran. Kita tidak menuduh ya orang tertentu. Karena Al-Quran caranya seperti itu. Jadi kalau sudah menyebut nama orang itu menuduh. Dan dakwah itu tidak menuduh. Dakwah itu tidak boleh menghakimi. Tapi cukup sampaikan ayat-ayat Qur'annya dan kriterianya, nanti orang sendiri yang akan insya Allah. Nah, berbeda dengan pertemuan seperti ini yang mungkin agak lebih mendalam Pak ya, lebih jelas karena kita ini satu keluarga sama-sama kaum muslimin. Saja Ibu ya yang disampaikan.
Cukup Pak ya, insyaallah Pak. Atau masih lagi? Ada satu lagi. Baik, itu yang ya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Bapak pertama menjelaskan bahwa di waktu kita dizolimi atau disakiti kita harus membalas, dan bagaimana di waktu itu tindakan Rasulullah SAW malah mendoakan ketika dia disakiti atau dizolimi. Tolong dijelaskan, terima kasih. Ya, saudaraku sekalian, tidak ada kontradiksi dalam ajaran Islam. Sekali lagi, tidak ada kontradiksi dalam Islam. Ketika Nabi SAW disakiti sebagai seorang dai dan yang disakiti fisiknya, maka Nabi tidak membalas, bahkan mendoakan agar penduduk itu nanti masuk Islam. Tetapi ketika yang dizalimi adalah akidahnya, ajarannya, Quran dan Sunnah, maka Nabi SAW tidak akan diam. Nah, tadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah bersama sahabatnya, kemudian ada orang Islam yang dipaksa oleh orang kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, turunlah ayat 97. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bedanya antara kita sebagai manusia pribadi dizalimi fisik kita, maka sebaiknya kita sabar. Walaupun boleh juga melawan Bapak Ibu ya. Kalau melawan itu lebih manfaat. Tetapi kalau sudah yang dizalimi kaum muslimin, kehormatannya maksud saya, yang dizalimi ya ibadallah, ya agama Islam, Al-Quran, As-Sunnah dilecehkan, maka kita sudah barang tentu harus ya memperjuangkan ajaran kita. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami, ya, belajar Islam itu harus mengetahui tarikh sejarah, tahu marahil fase-fase dakwah. Contoh, kenapa di Mekah Nabi belum melawan? Nabi belum ya melawan kufar Quraisy, padahal orang-orang Islam seperti ya Abdullah bin Mas'ud sudah menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dulu ketika jahiliyah sebagai orang yang pemberani, yang harga diri, kenapa setelah masuk Islam kita malah dipukuli, dizalimi? Ya Rasulullah, kita perang saja. Maka apa jawab Nabi? Lam nu'mar bidzalik, kami belum diperintahkan untuk itu. Sekarang wahai sahabat, sabarlah kalian, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Artinya apa sekalian? Perlawanan yang bernama perang fisik itu juga harus tahu kondisi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang mau berdoa, ya Allah hancurkan mereka orang Mekah. Bapak Ibu, kalau Nabi minta kepada Allah itu permintaan Nabi ditolak atau diterima kira-kira? Diterima. Kenapa itu ada terjadi? Agar supaya ketika kita berdakwah itu harus realistis. Di Mekah itu pengikut Nabi tidak lebih dari 100 orang. Logikanya bagaimana 100 orang yang kurang mau melawan dunia yang masih kafir. Makanya barulah kewajiban jihad secara fisik ketika sudah di Madinah, sudah mempunyai pemerintahan, punya tentara, punya anggaran yang jelas, tapi itu ya, sehingga tidak ada kontradiksi dalam ajaran Islam. Nah, tadi Bapak silakan lagi. Terakhir nanti buku ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mau dibenarkan kalau tidak salah, Sayyidina Ali pernah berkata bahwa kebenaran hak-hak yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh keadilan yang terorganisir. Kira-kira seperti itu saja. Namun realitasnya kita lihat Ustaz bahwa umat ini dizolimi melalui teknologi informasi Ustaz. Kenapa kita itu selalu dipojokkan ormas Islam segala macam lewat teknologi informasi. Betul. Dan umat ini juga dinambobokan dengan referensi yang sekuler tadi Ustaz. Nah, dalam implementasinya seperti apa sebenarnya yang kebaikan yang terorganisir yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri melihat kita dibully gitu ya di media sosial, umat Islam segala macam dituduh yang aneh-aneh gitu ya? Atau kita memang mulai sedikit demi sedikit mulai bekerja secara terorganisir, membuat planning, membuat roadmap, milestone apa yang kita capai sehingga tujuan dakwah atau pergerakan dakwah kita ini bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang kita harapkan atas izin Allah. Terima kasih. Lebih berupa masukan buat saya, buat kita semua. Nah, buat. Jadi al-Islam dinun nidham. Islam dinun nidham. Islam itu agama yang mengajarkan kita untuk hidup terorganisir, sistemik,
Ya, dan Quran dan Sunnah itu selalu begitu. Jadi bukan hanya dalam ceramah, dalam rumah tangga kita, ya, dalam kita berbisnis, dalam kita berpartai, dalam kita berormas, semuanya harus intidham. Makanya dalam Islam, contoh saja Pak ya, ketika kita mempunyai jamaah muslimah, itu harus jelas marhalahnya, tahapan-tahapannya. Sudah barang tentu ya, ceramah umum seperti ini beda sifatnya dengan pembinaan kader-kader yang sudah militan. Makanya dalam Islam, dalam ilmu dakwah ada istilah ya tabligh, ta'rif, tafhim, tandin, tanfid, dan begitulah Rasulullah memberikan contoh pada kita semuanya, sehingga kaum muslimin itu dalam bekerja tidak mudah disusupi oleh pihak lain, tidak mudah disusupi. Kalau Bapak Ibu baca surat At-Taubah ayat 6 sampai ayat 11 itu jelas. Jadi kalau menerima orang kafir masuk Islam, itu redaksinya tidak satu. Pertama, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah faqad sabilah. Jadi kalau ada orang kafir sudah tobat, dibuktikan dengan mendirikan sholat, dibuktikan dengan bayar zakat, tidak hanya tobat saja. Ini kadang kan udah tobat, udah masuk Islam, padahal dia masuk Islam hanya karena supaya bisa kawin dengan gadis muslimah. Setelah itu murtad lagi, nggak ada buktinya. Sehingga banyak korban anak-anak kaum muslimin jadi murtad gara-gara melalui proses perkawinan yang jelas tadi. Nah, baru kalau sudah itu dalam waktu tertentu ya, benar-benar keislamannya jujur, pembelanya juga jelas, dalam ayat 11 redaksinya sudah berbeda. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din, maka mereka ikhwan kamu, saudara-saudara kamu se-Islam. Dan ini kadang-kadang tidak sekalian, sebuah ormas Islam atau apa namanya, orang masuk langsung diterima aja, hanya karena punya dana, hanya karena punya media, ya ibadallah, akhirnya dialah yang menguasai ormas tersebut, disusupi begitu mudah. Kenapa? Karena tidak ada tasfiyah dan tidak ada sedikit. Ini contoh bagaimana ya, ketika sebagian orang tidak rapi, tidak sistemik dalam pekerjaan. Makanya ya ibadallah, Bapak Ibu masih ingat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu memimpin bagaimana merekrut anggota, datang seorang sahabat membawa temannya, ya Umar, ini adalah orang pakar dalam ilmu tata negara. Ditanya pada Umar, kamu sudah pernah nggak bermalam dengan dia? Belum, katanya. Kamu sudah pernah nggak bisnis sama dia? Belum. Kamu sudah pernah nggak bepergian dengan dia? Belum. Apa kata Pak? Pergilah kamu, saya tidak butuh orang tersebut. Jadi dites, kenapa ditanyakan ya, menginap? Artinya kalau malam, kalau saya berminat bareng, tahu nggak? Malamnya itu qiyamul lail atau tidur ngorok saja. Kenapa ditanyakan bepergian? Karena bepergian yang jauh itu warna aslinya akan ketahuan. Kenapa kita kalau punya pesantren, murid-murid kita ajak camping sampai 3 hari 4 hari supaya tahu warna aslinya. Kalau di sekolah di pesantren ketemu Pak Kiai, apa Pak? Cium tangan. Dan itu nanti kalau di tempat lain cium tangan, cium makhluk halus. Kalau dia olahraga, nendang bola atau nendang kaki temannya. Kalau anak-anak pada mau makan, dia tinggal makan atau masak juga, mencari kayu juga. Itulah yang diajarkan ya ibadah Allah. Kemudian yang ketiga adalah kenapa ditanya sudah pernah bisnis dengan dia atau belum? Karena kejujuran seseorang itu diantaranya dilihat sejauh mana amanah maliyah, kejujuran masalah harta. Di sini banyak titik lemahnya orang-orang. Bahkan sebagian orang yang dianggap taat beragama, begitu diserai masalah keuangan, ternyata khianat na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga bentuk contoh-contoh bagaimana Nabi SAW dan sahabat-sahabat itu tarbiyah kita dalam hidup ini harus intidham, disiplin, sistemik, terorganisir, tidak asal-asalan. Maka muncullah dari ungkapan Ali radhiyallahu anhu bahwasanya hafizakumullah, kebenaran yang tidak terorganisir kalah dengan kebatilan yang
terorganisir. Hafizahullah. Itu akhirnya bisa disampaikan. Intinya ya saya sepakat dengan satu bagi dalam rumah tangga. Ya jangankan masalah besar, masalah kawin dengan satu orang, satu orang. Nabi ketika saudara mendengar sahabatnya mau kawin, apa kata Nabi? Untur ilal absariyah fa inna fi ainaiha syai'an. Kamu kan mau kawin sama perempuan Ansor, lihat karena di matanya ada sesuatu. Jadi kan yang fisik pun diperhatikan kan? Jangan sampai nanti kayak sebagian orang curhat pada Ustaz, saya mau cerai saja sama istri saya. Kenapa cerai? Saya dulu kawin terpaksa Ustaz, saya dicarikan oleh murabi saya, dicarikan oleh Ustaz saya nggak enak menolak. Sekarang saya tidak senang dengan istri. Kamu kawin dicerai, dipaksa? Iya terpaksa Ustaz. Anak antum berapa akhi? 6 Ustaz. Masya Allah dipaksa ke anaknya 6. Padahal intinya ingin kawin lagi aja. Karena dulu katanya kalau kawin dulu Ustaz itu perkawinan perjuangan. Kalau sekarang saya mau kawin ya, bukan kawin perjuangan, ketenangan batin. Jadi kadang-kadang ada orang yang jujur. Jadi maksud saya kawin antara satu dan dua orang aja Nabi urusi secara fisik, apalagi akidah. Itu bentuk daripada hafizullah, intizam fil hayat, dalam hidup terorganisir. Jangan bermimpi kita punya partai yang kuat, organisasi yang kuat, kalau rumah tangga anggota-anggotanya saja tidak terorganisir. Jadi dimulai dari keluarga saya lihat. Ibu maaf terakhir Ustaz itu Bapak banyak tadi Ibu dari saya ada yang terakhir Bu ya. Betul sekali apa yang disampaikan Ustaz, sudah terasa. Skenarionya sudah jelas terbaca. Dan barangkali seperti bom waktu tinggal menunggu meledak saja Ustaz. Pertanyaannya saya bukan pertanyaan sebetulnya begini. Penyadaran bukan pencerahan. Penyadaran dari Ustaz ini kan baik sekali kalau disampaikan kepada masyarakat luas. Salah satu media yang tadi disampaikan oleh Ustaz pilihannya adalah televisi. Sementara TV Ustaz menyampaikan tidak bisa berbuat terlalu luas. Betul. Maksud saya gini Ustaz, sekarang cara yang paling potensial adalah masuklah di dalam dunia pendidikan. Karena saya miris sekali Ustaz, minggu lalu di sekolah kami upacara bendera hari Senin, pembinanya 5 orang dari berbagai agama. Bagaimana mungkin mayoritas siswa kami yang muslim mendapat pencerahan dari agama lain? Saya sedih sekali Ustaz. Minggu lalu kita sudah mulai seperti itu. Dan kita diliput masuk di koran. Seolah-olah ini sebuah kehebatan. Saya bilang ini kiamat sukro. Nah maksud saya Ustaz, bagaimana gitu? Kalau penyadaran ini masuk ke dalam sekolah, kalau kami dari sekolah dana terbatas, kami juga ada rasa ngeri katanya kalau mengundang Ustaz maharnya tinggi, sementara dananya nggak ada. Jadi barangkali ada persatuan Ustaz yang bergerilya saja ke sekolah-sekolah sehingga luar biasa Ustaz. Saya sedih sekali. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum. Dan masukan seperti ini, saudara sekalian, di beberapa sekolah sudah sering terjadi. Memang mereka musuh-musuh Islam di Indonesia ini berupaya membangun sebuah opini supaya tidak ada kesan Indonesia itu mayoritasnya beragama Islam. Mereka menginginkan walaupun mayoritas ingin diperlakukan sama dengan alasan toleransi. Nggak usah di luar negeri, di Eropa, Amerika lain. Di provinsi tertentu yang mereka mayoritas itu berupaya untuk mempertahankan mayoritasnya. Kita sebut namanya provinsial supaya saya tidak dilulusan. Kita selama di beberapa daerah di Indonesia ini. Begitu daerah tertentu yang di provinsi tertentu yang mayoritasnya katanya agama tertentu. Padahal sebenarnya terutama di kota-kota besar itu sudah sama jumlah kaum muslimin dengan mereka. Karena banyaknya saudara kita yang melalui dagang atau melalui pegawaian ditugaskan ke sana. Tapi apa terjadi Bu, Bapak sekalian? Tidak dicatat itu. Nama-nama orang Islam tidak tercatat di daerahnya, di provinsinya, supaya opininya provinsi tersebut tetap mayoritasnya. Maksudnya, ini terjadi di beberapa daerah baik tingkat 1 atau tingkat 2 di Indonesia. Nah Ibu, alhamdulillah terakhir Bu ya, ini saya
dengar berita, berita sudah lama ya. Kadang-kadang diundang juga. Alhamdulillah di kampus-kampus atau di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah juga ada lembaga dakwah di sekolahan. Itu dimaksimalkan insya Allah melalui OSIS dan sebagainya. Cuma pesan saya, kita di satu sisi bekerja sama aktivis-aktivis dakwah di sekolahan atau di kampus, tapi di sisi yang lainnya juga harus penuh kehati-hatian. Karena masalah kita tidak hanya muncul dari orang luar non-muslim, tapi masalah kita juga orang yang mengatasnamakan Islam tapi bikin ajaran yang macam-macam, sehingga tidak sedikit mahasiswi atau siswi jadi korban ya, penyakit kelamin gara-gara dikasih pemahaman boleh kawin seminggu, 2 minggu dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita pungkiri di salah satu rumah sakit di Bekasi mereka geger karena ya, ternyata penyakit HIV, penyakit kelamin itu orangnya pada berjilbab, yang disalahkan jilbabnya, padahal yang salah adalah ya karena mungkin ajaran-ajaran tadi. Apalagi yang laki-lakinya pemuda-pemuda dimotivasi dengan ya pendapat-pendapat yang sangat bertentangan dengan Islam, semakin sering kawin kontrak, semakin tinggi derajat di surganya, Bu. Nah ini sebuah itu tadi. Ada lagi gerakan, begitu sudah ikut pengajian tertentu, maka mereka meninggalkan kedua orang tuanya, karena orang tuanya dianggap masih belum sah syahadatnya, karena tidak syahadat di depan amirnya atau gurunya. Jadi maksud saya, Bu, di satu sisi kita harus semangat ya, dakwah di kampus, di sekolah-sekolahan, tapi di satu sisi juga waspada, pencerahan tentang masalah akidah, persepsi Islam, supaya anak-anak kita yang polos, yang masih kosong, tidak ikut ya, gerakan-gerakan atau aliran-aliran yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Itu Bu ya. Jadi semoga nanti suatu saat kali mengajar di mana, kita siap insya Allah, karena juga banyak teman-teman kita aktivis dakwah di sekolah atau di kampus. Ya kalau ada ustadz yang mahalnya mahal, Bu, ya cari yang tidak mahalnya mahal. Masih banyak ustadz yang ikhlas dan fair masih ada. Jadi sekedar transfer saja. Jadi tidak semuanya ustadz di dunia ini semuanya ustadz artis yang harus ada tawar menawar dan dari kesukaannya. Bu, masih banyak ustadz yang ikhlas insya Allah, yang yang semata berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Bapak Ibu yang sampaikan saya daripada acara saudaraku yang saya cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Muslim ada diserang tadi mengenai kenapa kita harus berkuat, dan kemudian kefiah-kefiahnya ada 4. Yang pertama adalah kita harus mengambil referensi yang benar, kemudian orientasi atau tujuan yang benar, persiapan yang kuat, dan terakhir adalah menghindari adanya perselisihan. Semoga ini benar-benar membawa kita kepada Muslim yang kuat, dan kita doakan kepada Ustaz semoga senantiasa memberikan kesehatan, sehat walafiat, selalu mendakwahkan dan mengajak kepada Muslim yang kuat yang selalu kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan sama-sama doa atau kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي